Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudari kasih Tuhan. Pagi ini kita bertemu kembali dalam renungan pagi dari Gereja GKMI Kenari. Dan saya berdoa di pagi ini agar anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, damai sejahtera Tuhan senantiasa limpah dalam kehidupan kita. Setiap kali kita membuka mata kita, itu artinya ada anugerah Tuhan, sekaligus ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk kita jalani di sepanjang hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan sebelum kita renungkan sama-sama, kita akan berdoa terlebih dahulu di pagi ini. Anugerah terbesar yang Tuhan berikan buat kami adalah ketika kami masih bisa menikmati hari ini. Terima kasih buat malam hari kami boleh beristirahat dengan baik. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat istri kami, terima kasih buat anak-anak kami, terima kasih buat suami kami. Terima kasih buat pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan di hari ini. Terima kasih buat orang-orang yang akan kami temui di sepanjang hari ini dan kami berdoa. Biarkan di hari ini hidup kami boleh berarti bukan hanya buat kami, keluarga kami, tapi juga buat banyak orang. Kami minta tuntunan Tuhan, hikmat Tuhan menyertai setiap langkah-langkah kami, setiap keputusan-keputusan yang akan kami ambil, sehingga semua keputusan yang kami ambil semuanya boleh sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan sebelum kami mendasari hidup kami dengan segala sesuatu, kami akan mendasari terlebih dahulu dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-31. Alkitab berkata demikian. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu dan Saudari kasih Tuhan, salah satu hal istimewa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita sebagai manusia adalah kemampuan kita untuk berpikir, kemampuan kita untuk menganalisa. Lewat kemampuan kita berpikir dan menganalisa, hal itu juga menimbulkan rasa ingin tahu yang besar dalam kehidupan kita. Sekali lagi, rasa ingin tahu itu adalah potensi terbesar yang Tuhan kasih buat setiap kita. Tapi sekaligus rasa ingin tahu juga itu menjadi musuh terbesar dalam kehidupan kita. Semua di antara kita senang ketika kita tahu apa yang akan terjadi ketika kehidupan kita di hari ini, di hari esok, di minggu depan, di bulan depan, bahkan di tahun depan. Makanya setiap kali pergantian tahun ada satu profesi yang paling laris di dunia ini, yaitu tukang ramal. Kenapa tukang ramal begitu laris ketika orang akan membuat pergantian tahun, sebelum mereka pindah rumah, sebelum mereka akan menikah? Kenapa paranormal atau peramal itu punya penghasilan yang banyak, mereka laris?
Karena semua orang ingin tahu apa yang akan terjadi buat mereka di tahun ini. Apa yang akan terjadi buat mereka di bulan ini. Apa yang akan terjadi buat mereka di minggu ini. Apa yang akan terjadi setelah mereka menikah. Apa yang akan terjadi setelah mereka memasuki rumah yang baru. Apa yang akan terjadi ketika mereka memulai usaha yang baru. Kenapa? Karena keingintahuan kita atau ketika kita tahu apa yang akan terjadi di depan kita, itu membuat kita tenang untuk kita melangkahkan kaki kita di kedepan hari. Nah, tapi semua orang terbatas sifatnya. Nggak ada seseorang pun yang bisa tahu apa yang akan terjadi 1 jam ke depan. Nggak ada orang yang akan tahu apa yang akan terjadi 1 minggu ke depan. Bahkan 1 jam ke depan dalam hidup kita pun tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu. Makanya Alkitab berkata kita berjalan di dalam dunia ini seperti kita melihat sebuah cermin yang samar-samar. Ketidaktahuan kita akan hari esok seringkali memberikan ketakutan untuk kita melangkah di hari ini. Situasi yang sama terjadi pada bangsa Israel dari Ulangan 31 yang kita baca di hari ini. Kenapa Alkitab ini disebut dengan kitab Ulangan? Ulangan pasal yang ke-31. Karena hampir semua isi dari kitab Ulangan adalah pesan yang Tuhan sudah sampaikan kepada bangsa Israel dulunya dari generasi pertama ketika mereka keluar dari Mesir. Dan hari ini tepat ketika Musa menyampaikan firman Tuhan yang kita baca, mereka persis ada di pinggir sungai Yordan. Generasi pertama semuanya udah habis binasa, hanya tinggal Yosua dan Kaleb. Semua generasi pertama sudah habis. Makanya Tuhan suruh Musa untuk mengulangi semua yang dulu dia sampaikan di generasi pertama untuk sampaikan di generasi kedua. Dan bukan hanya itu, mereka sekarang ada di pinggir sungai Yordan dan di depan mereka ada tanah Kanaan. Sebuah negeri perjanjian yang sudah mereka tunggu begitu lama untuk Tuhan berikan buat mereka. Mereka ada di sebuah season yang baru untuk mereka melangkahkan kaki memasuki sebuah negeri yang baru. Secara manusia mereka mengalami ketakutan, sebagai seorang pemimpin pun mereka mengalami ketakutan, Musa dan Yosua. Dan dari ayat ini sebetulnya ada 2 pesan yang diulang agak sedikit mirip. Pesan yang pertama, Tuhan suruh Musa sampaikan kepada Yosua. Kenapa? Karena sebentar lagi Musa akan mati dan yang akan memimpin bangsa Israel adalah Yosua. Sebagai pemimpin baru, Yosua sangat ketakutan. Karena dia tahu Musa yang orang hatinya lembut saja gak berhasil membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Bahkan Musa secara pribadi pun harus ada di pinggir sungai Yordan, gak bisa menikmati tanah Kanaan. Apalagi dia sebagai orang yang muda harus memimpin bangsa yang Alkitab katakan bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala. Secara manusia, Yosua takut. Yang kedua, pesan ini Tuhan suruh sampaikan kepada semua orang Israel pada waktu itu yang ada di pinggir sungai Yordan. Pesannya sama, supaya mereka belajar menguatkan hati dan supaya mereka tidak takut. Kenapa hal itu disampaikan Tuhan? Karena sebentar lagi mereka akan masuk tanah Kanaan. Dan hari ini ada 3 pesan Tuhan buat kita semua, sama halnya ketika Tuhan berpesan kepada bangsa Israel dan kepada Yosua. Yang pertama, untuk kita tidak takut menghadapi hari esok. Katakan dalam hidup kita jangan takut. Nah, ketakutan itu adalah musuh terbesar yang dipakai iblis untuk menjatuhkan kita. Seringkali kita takut akan segala sesuatu yang belum terjadi. Kita selalu ngomong jangan-jangan, 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 persis seperti bangsa Israel. Ketika mereka akan masuk tanah Kanaan, mereka dengar dari generasi mereka sebelumnya ada 12 pengintai yang dikirim, dan waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, Alkitab berkata mereka sangat ketakutan karena mereka melihat musuh di depan mereka sangat besar-besar. Dan Alkitab berkata 10 pengintai itu berkata kita ini persis seperti belalang di mata orang-orang itu. Secara manusia mereka sangat ketakutan, di tengah-tengah ketakutan mereka Tuhan berpesan buat mereka untuk jangan takut dan menguatkan hati dan kehidupan mereka. Dan hari ini pesan Tuhan pun sama buat hidup kita. Jangan kita pernah takut ketika kita menjalani hari-hari ini bersama-sama dengan Tuhan kita. Bisa katakan amin. Jangan kita pernah takut ketika kita menjalani hari-hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan dia yang akan berjalan
untuk menyertai kehidupan kita. Kita nggak mungkin bisa tahu akan hari esok seperti apa, tapi kita tahu Tuhan seperti apa yang akan menyertai kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Saya nggak tahu season ini akan berakhir seperti kapan, masa-masa yang nggak menyenangkan ini akan berakhir kapan. Semua kita dulunya berharap agar COVID-19 ini akan cuma ada di muka bumi ini 2 minggu. Saya masih ingat di tahun yang lalu ibadah terakhir di tempat kami itu tanggal 15 Maret. 16 Maret hari terakhir saya keluar, 17 Maret saya mulai di karantina, kantor kami semua tutup. Ibadah kita diputuskan untuk melakukan ibadah secara online. Dan waktu itu aturan pemerintah cuma 14 hari untuk kita semua karantina atau lockdown. 14 hari berlalu, semua kita berharap season ini akan berakhir. Kemudian 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sekarang udah 1 tahun lebih 1 bulan dari anjuran pemerintah untuk kita PSBB. Dan kita nggak tahu musim seperti apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Tapi kalau sampai hari ini kita bisa melewatinya, saya percaya hari esok pun kita bisa melewatinya. Hari esok pun kita akan bisa melewatinya. Makanya Alkitab berkata, biarkan kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kenapa? Karena hari esok selalu ada pengharapan yang baru yang akan Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita katakan dalam hidup kita hari ini, jangan pernah takut untuk kita menjalani hari ini. Kenapa? Karena kita harus berpegang kepada janji yang Tuhan berikan buat kita. Ketika Tuhan disuruh menyampaikan firman Tuhan ini, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan apa? Dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan Alkitab berkata, engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sekali lagi, Alkitab berkata, aku akan memberikan negeri yang aku pernah janjikan kepada kamu dengan sumpah. Dan waktu bangsa Israel berjalan, Bapak Ibu jangan khawatir, kita mungkin harus menunggu 1 tahun, kita mungkin harus menunggu 2 tahun, kita mungkin harus menunggu 1 minggu. Bangsa Israel pun mengalami yang sama. Dari awal ketika Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, mereka melakukan perjalanan di padang gurun, mereka nggak berjalan hanya 1 hari. Hari pertama mereka berjalan, negeri tanah Kanaan itu nggak ada di depan mereka. Seminggu mereka berjalan, negeri itu juga belum mereka miliki. Beberapa di antara mereka udah mulai putus asa, beberapa di antara mereka mulai marah, beberapa di antara mereka mulai bersungut-sungut, beberapa di antara mereka mulai tidak lagi percaya bahwa negeri itu akan menjadi milik mereka. 1 bulan mereka berjalan, 2 bulan mereka berjalan, 1 tahun mereka berjalan. Negeri itu juga nggak pernah mereka miliki. 2 tahun mereka berjalan, 10 tahun mereka berjalan. Alkitab berkata mereka tidak lelah untuk berharap. Beberapa di antara mereka terus berharap. Musa terus berharap akan janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, Alkitab berkata 40 tahun setelah mereka melakukan perjalanan, hari waktu firman Tuhan ini diberikan, mereka persis tinggal di pinggir sungai Yordan. Dan Tuhan berkata, masih ingat janji yang aku pernah sampaikan buat kamu 40 tahun yang lalu? Dan kamu pasti akan memilikinya. Dan benar, beberapa waktu kemudian mereka betul-betul memiliki negeri perjanjian yang Tuhan sudah berikan dalam hidup mereka. Makanya Tuhan kita disebut dengan God of Covenant. Kenapa dia disebut dengan God of Covenant? Karena dia Tuhan perjanjian. Kalau dia sudah buat janji dalam hidup kita, dia Tuhan yang sama yang akan menggenapi janjinya dalam kehidupan Bapak Ibu dan kehidupan saya. Oleh sebab itu jangan pernah takut waktu kita melangkahkan kaki kita. Kita dasari kehidupan kita ini bukan pada penglihatan kita. Kita dasari kehidupan kita bukan berdasarkan pengalaman kita. Kita dasari kehidupan kita berdasarkan perjanjian dari perkataan firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kita semua. Kenapa kita nggak perlu khawatir? Karena kita berjalan bukan kepada janji manusia. Kita tidak lagi berharap kepada apa yang manusia berikan buat kita. Tapi kita berharap kepada janji yang Tuhan Yesus sudah berikan buat kita.
Di bulan April ini kita semua merayakan Paskah. Alkitab berkata semua pertukaran sudah Yesus berikan di atas kayu salib. Dia berkata kita yang miskin Tuhan jadikan kaya. Kita yang sakit Tuhan yang sudah sembuhkan. Kita yang dikutuk sama Tuhan dikatakan kita yang diberkati. Alkitab berkata kita yang harusnya mati, tapi Tuhan memberikan kehidupan buat kita. Nah hari ini kepada siapa kita lebih percaya? Kepada janji Tuhan atau kepada perkataan manusia? Kepada perkataan firman Tuhan atau kepada pengalaman yang kita lihat dalam kehidupan kita? Oleh sebab itu di hari-hari ini jangan terlalu banyak mendengar kabar-kabar yang ada di luar, tapi biarkan kita boleh mendasari hidup kita setiap pagi seperti hari ini, kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena siapa yang kita dengar, itu akan menentukan seperti apa masa depan kita. Saya katakan amin. Siapa yang kita dengar dalam hidup kita, itu menentukan seperti apa masa depan kita. Biarkan kita terus boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita terus mendengar perkataan firman Tuhan. Dari perkataan firman Tuhan, kita bisa menemukan janji-janji Tuhan yang besar atas kehidupan kita. Kalau janji manusia aja kita bisa percayai yang suka bohong, kenapa kita nggak mau percaya kepada janji Tuhan? Karena Tuhan kita Tuhan yang gak pernah berbohong dan gak pernah mengingkari janjinya sekali-kali pun. Bisa katakan amin. Dan yang terakhir, kenapa kita gak perlu takut dan kita harus pegang pada janji Tuhan? Karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu sempurna. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu sangat sempurna. Saya senang sekali dengan bagian ini. Ayat-ayat yang ketiga, Alkitab berkata demikian, Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Kita berkata Tuhan yang akan menyeberang di depanmu sehingga engkau akan memiliki negeri mereka. Yosua, dia akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan kepadamu. Kemudian ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar. Kenapa? Karena dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Alkitab berkata kemudian diulang lagi. Ayat ini diulang terus. Ayat yang ke-7 Alkitab berkata kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang untuk memberikan kepadamu. Ayat 8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat ini berkata Tuhan akan menyertai kita, Tuhan tidak membiarkan kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau di hari-hari yang lalu Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita, saya percaya hari ini, hari esok, minggu depan, bulan depan, sepanjang tahun ini, Tuhan yang sama yang akan berjalan bersama-sama dengan kita. Enggak secara kebetulan ketika Dia datang ke dalam dunia ini, Alkitab berkata Dia akan dinamakan Immanuel, yang artinya Allah yang menyertai kita. Dan waktu Dia akan naik ke surga, Tuhan mengulang perintah yang sama. Dan Tuhan berkata apa? Aku akan menyertai engkau sampai apa? Sampai kesudahan alam. Dia disebut dengan Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita semua. Dan saya berdoa hari ini supaya Allah yang sama akan menyertai kehidupan Bapak Ibu, menyertai kehidupan kita semua di sepanjang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, bahkan sampai selama-lamanya. Pesan firman Tuhan sederhana buat kita di pagi ini, jangan takut, percaya kepada janji Tuhan, dan penyertaan Tuhan sempurna buat hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Biarkan firman-Mu pagi ini menguatkan kehidupan kami, Tuhan. Dan menyadarkan kami semua betapa berharganya kehidupan kami di mata Tuhan. Mungkin hari-hari ini beberapa kami khawatir, takut ketika kami harus menjalani kehidupan kami. Kami khawatir akan pekerjaan kami khawatir akan masa depan anak-anak kami khawatir akan pendapatan kami di bulan ini. Kami melihat ada begitu banyak hal-hal yang merosot mungkin dari apa yang kami dulu dapatkan dengan apa yang sekarang kami dapatkan. Tapi kami percaya hari ini firman-Mu berkata buat kami jangan takut. Kalau burung di udara aja Tuhan pelihara,
apalagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Ajar hati kami tidak melekat kepada penghasilan kami, tapi ajar hati kami melekat kepada Tuhan. Karena apa yang Tuhan bisa berikan itu jauh melebihi dari apa yang kami pikirkan dalam kehidupan kami. Firman-Mu berkata Tuhan sanggup membuat taman Tuhan di tengah-tengah padang gurun yang gersang. Demikian juga dengan kehidupan kami. Kami mau pegang kepada janji-janji kebenaran firman-Mu. Kami gak mau berjalan berdasarkan apa yang kami lihat, tapi kami mau berjalan berdasarkan apa yang Tuhan pernah janjikan buat kami semua. Oleh sebab itu kami berdoa, Tuhan yang memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi pekerjaan mereka. Tuhan sanggup untuk memberkati kehidupan mereka, memberkati anak-anak mereka, memberkati keluarga mereka. Apapun yang dikerjakan mereka hari ini, Tuhan terus jadikan berhasil. Bagi mereka yang mungkin hari-hari ini mengalami kekhawatiran, Tuhan teguhkan hati mereka, Tuhan kuatkan iman mereka. Berdoa buat semua program-program pemerintah, khususnya vaksinasi yang hari-hari ini gencar dilakukan. Kami berdoa biarkan vaksin ini boleh berjalan dengan baik, sehingga semua lapisan golongan betul-betul boleh mendapat vaksin secara merata Tuhan. Kami berdoa buat orang-orang yang punya kepentingan, jauhkan mereka dari kepentingan-kepentingan pribadi, jauhkan mereka dari korupsi, demi keselamatan manusia untuk kepentingan mereka. Kami berdoa biarkan vaksin ini betul-betul dapat disebarkan dengan baik. Kami terus berdoa buat masyarakat Indonesia, terus berikan kesadaran untuk mereka menjaga kesehatan mereka, menjaga kehidupan mereka. Kami berdoa buat para dokter, para perawat, mereka yang bekerja di garis depan sampai hari ini masih terus berjuang menghadapi COVID. Tuhan berikan kesehatan buat mereka, Tuhan meningkatkan imunitas mereka, sehingga tidak ada seorang pun di antara mereka yang akan terserang dengan penyakit COVID. Kami berdoa buat setiap kami yang mungkin harus kehilangan keluarga kami yang meninggal di waktu-waktu ini. Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan yang memberikan kekuatan buat kami semua. Mungkin ada di antara kami yang kena COVID pun, kami berdoa biarkan tangan Tuhan yang menyembuhkan kami semua. Berdoa buat pemerintah bangsa kami, biarkan hikmat daripada Tuhan turun buat para pemerintah, supaya mereka boleh mengatur situasi bangsa kami, sehingga ekonomi bangsa kami tidak mengalami keterpurukan, tapi ekonomi bangsa kami akan pelan-pelan semakin hari semakin naik. Dan kami percaya hari ini berkat Tuhan ada buat kami semua. Biarkan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.